Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Mutia Yunisa, NPM 1914231026 dari TIP 2019. Di sini saya akan membahas materi tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Manfaat dari distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Distribusi frekuensi memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan distribusi frekuensi adalah mengetahui gambaran secara menyeluruh. Sementara kekurangan dari distribusi frekuensi adalah rincian informasi di awal menjadi hilang. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Tabel merupakan tempat penyajian data yang berbentuk kolom dan baris. Distribusi frekuensi dibagi menjadi dua, yaitu ada distribusi frekuensi kategori dan distribusi frekuensi numerik. Distribusi frekuensi kategori merupakan distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya disusun berbentuk kata-kata atau distribusi frekuensi yang penyatuan kelasnya didasarkan pada kategori secara kualitatif. Distribusi frekuensi numerik merupakan distribusi frekuensi yang penyatuan kelasnya disusun secara interval didasarkan pada angka-angka atau secara kuantitatif. Berikut dapat dilihat perbedaan distribusi frekuensi kategori dan distribusi frekuensi numerik. Bagian-bagian pada distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas. Kelas merupakan data berkelompok atau data tunggal yang umumnya dijabarkan atau dirincikan. Yang kedua ada batas kelas. Batas kelas merupakan suatu nilai yang membatasi kelas pihak pertama dengan kelas pihak yang lainnya. Yang ketiga ada interval kelas, yaitu sejumlah titik variabel yang ada dalam batas kelas tertentu. Yang keempat ada titik tengah kelas, yaitu nilai tengah interval kelas, di mana nilai ujung bawah kelas ditambah nilai ujung atas kelas dan dikalikan setengah. Yang kelima terdapat banyak kelas, yang keenam terdapat rentan kelas, dan yang ketujuh ada panjang kelas. Berikut adalah teknik atau langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi. Yang pertama, yaitu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua adalah menghitung jarak atau rentang dengan rumus data tertinggi dikurang data terendah. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n, di mana n merupakan jumlah data. Yang keempat ada menghitung panjang kelas dengan rumus P sama dengan rentan kelas dibagi dengan jumlah kelas. Yang kelima, menentukan batas data terendah atau ujung data pertama, lalu menghitung kelas interval dengan cara menjumlahkan ujung bawah kelas ditambah panjang kelas dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data akhir. Yang keenam, membuat tabel sementara lalu membuat tabel keseluruhan. Kemudian, saya juga akan melampirkan contoh soal. Nomor 1. Terdapat data mentah atau raw score nilai tes siswa. Dan di sini sudah dijabarkan beberapa nilai tes siswa. Dan kita harus menjawab bagian A untuk menentukan data amatan tertinggi dan data amatan terendah, yang B menentukan rentang data amatan, yang C menentukan banyaknya interval kelas dan panjang kelas, yang D menentukan ukuran interval kelas dan batas kelas, yang E menentukan nilai tengah setiap interval kelas, yang F menghitung frekuensi pada setiap interval kelas, yang G menghitung distribusi frekuensi relatif, yang H menghitung distribusi frekuensi kumulatif, dan yang I menentukan nilai min, median, dan modus. Berikut akan saya jelaskan penyelesaiannya. Untuk bagian A, maka kita harus mengamati sebaran data, di mana di sini sebaran datanya sudah saya tandai dengan warna merah, di mana data amatan tertinggi didapati 76 dan data amatan terendah didapati 42. Kemudian bagian B menghitung rentan, di mana dilakukan dengan rumus data tertinggi dikurang dengan data terendah. Data tertinggi yang didapat yaitu 76 dan dikurang dengan data terendah yaitu 42, sehingga rentan yang didapatkan adalah 34. Bagian C menghitung banyak kelas dan panjang kelas. Banyak kelas dihitung dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n, di mana n merupakan jumlah data.
1 ditambah 3,3 log 27 sama dengan 1 ditambah 4,72 sama dengan 5,72 dan dibulatkan ke atas menjadi banyak kelasnya adalah 6. Perhitungan panjang kelas dilakukan dengan rentan kelas dibagi dengan banyak kelas. Sama dengan 34 merupakan rentan kelas dan 6 merupakan banyak kelas, sehingga panjang kelas yang didapat adalah 5,67 dan dibulatkan ke atas menjadi 6. Bagian D, untuk menghitung ukuran interval kelas, maka kita harus mengetahui dulu panjang kelas. Panjang kelas yang diketahui adalah 6, sehingga dari 42 atau nilai terendah sampai 47 menjadi interval kelas pertama. Kemudian interval kelas kedua ada 48 sampai 53, interval kelas ketiga ada 54 dan 59, interval kelas keempat ada 60 sampai 65, interval kelas kelima ada 66 sampai 71 dan interval kelas keenam ada 72 sampai 77. Setelah didapati interval kelas, maka dapat dilakukan perhitungan batas kelas, di mana batas kelas terdapat tepi bawah dan tepi atas. Tepi sama dengan ditambah atau dikurang 0,5, di mana tepi bawah yang dikurang dengan 0,5 dan tepi atas yang ditambah 0,5. Contohnya pada interval kelas pertama, 42 dikurang 0,5 menghasilkan 41,5 sebagai tepi bawah. Dan 47 ditambah 0,5 menjadikan 47,5 sebagai tepi atas. Kemudian, interval kelas kedua, 48 dikurang 0,5 menjadi 47,5 sebagai tepi bawah. 53 ditambah 0,5 menjadi 53,5 sebagai tepi atas. 54 dikurang 0,5 menjadi 53,5 sebagai tepi bawah. 59 ditambah 0,5 menjadi 59,5 sebagai tepi atas. 60 dikurang 0,5 menjadi 59,5 sebagai tepi bawah. 65 ditambah 0,5 menjadi 65,5 sebagai tepi atas. 66 dikurang 0,5 menjadi 65,5 sebagai tepi bawah. 71 ditambah 0,5 menjadi 71,5 sebagai tepi atas. 72 dikurang 0,5 menjadi 71,5 sebagai tepi bawah. Dan 77 ditambah 0,5 menjadi 77,5 sebagai tepi atas. Setelah itu, dilakukan perhitungan nilai tengah atau X. Pada bagian ini sudah dibuat tabel, terdapat interval kelas dan juga batas kelas. Untuk mencari nilai tengah dapat dilakukan dengan menghitung batas kelas atas ditambah batas kelas bawah dibagi 2. Contohnya, batas kelas atas 47,5 ditambah batas kelas bawah 41,5 dibagi 2 menghasilkan nilai tengah 44,5. Batas kelas 53,5 ditambah 47,5 dibagi 2 menghasilkan 50,5 sebagai nilai tengah. Batas kelas 59,5 ditambah 53,5 dibagi 2 menghasilkan nilai tengah 56,5. Batas kelas 65,5 ditambah 59,5 dibagi 2 menghasilkan nilai tengah 62,5. Batas kelas 71,5 ditambah 65,5 dibagi 2 sama dengan 68,5 sebagai nilai tengah. Batas kelas 77,5 ditambah 71,5 dibagi 2 menghasilkan nilai tengah 74,5. Kemudian, pada bagian F akan mencari frekuensi atau bisa disimbolkan dengan F. Pencarian frekuensi dilakukan dengan melihat interval kelas lalu kesebaran data. Contohnya, pada interval kelas 42-47 didapati frekuensi 2, di mana hanya terdapat nilai 42 dan 45 pada sebaran data. Kemudian, pada interval kelas 54-59 didapati frekuensinya 7, di mana terdapat nilai 58, 58, 58, 55, 58, 58,
dan 55. Pada interval kelas 66 sampai 71 didapati frekuensinya adalah 2. Terdapat nilai 69 dan 70. Pada bagian G, maka akan dilakukan perhitungan frekuensi distribusi relatif, di mana mencari frekuensi relatif dapat dilakukan dengan membagi nilai frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi didapati dari menjumlah seluruh nilai frekuensi sehingga didapati angka 27. Contoh perhitungan frekuensi relatif, di mana 2 dibagi 27 menghasilkan frekuensi relatif 0,074. Nilai frekuensi 8 dibagi dengan 27 menghasilkan frekuensi relatif 0,0296. Nilai frekuensi 7 dibagi 27 menghasilkan nilai frekuensi relatif 0,256. Nilai frekuensi 6 dibagi 27 menghasilkan nilai frekuensi relatif 0,222. Dan nilai frekuensi 2 dibagi 27 menghasilkan nilai frekuensi relatif 0,074. Nilai desimal yang didapatkan pada frekuensi relatif tiap interval kelas lalu dikalikan dengan 100%, sehingga hasil yang didapatkan menghasilkan nilai frekuensi relatif persen. Pada bagian H akan dilakukan pencarian frekuensi distribusi kumulatif. Frekuensi distribusi kumulatif didapati dari penjumlahan frekuensi dan frekuensi kumulatif. Pada kelas pertama, frekuensi kumulatif yang didapat adalah 2. Lalu pada kelas kedua dilakukan penjumlahan frekuensi 8 ditambah frekuensi kumulatif 2 sehingga menghasilkan frekuensi kumulatif 10. Pada kelas ketiga, frekuensi 7 ditambah dengan frekuensi kumulatif 10 menghasilkan nilai frekuensi kumulatif 17. Pada kelas keempat, frekuensi 6 ditambah dengan frekuensi kumulatif 17 menghasilkan nilai frekuensi kumulatif 23. Pada kelas kelima, frekuensi 2 ditambah dengan frekuensi kumulatif 23 menghasilkan nilai frekuensi kumulatif 25. Pada kelas ke-6, frekuensi 2 ditambah dengan frekuensi kumulatif 25 menghasilkan nilai frekuensi kumulatif 27. Berikut adalah data tabel keseluruhan di mana sudah terdapat interval kelas, batas kelas, nilai tengah, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan frekuensi dikali nilai tengah. Bagian I dilakukan pencarian nilai min, median, dan modus. Nilai min dicari dengan rumus sigma X dikali F dibagi sigma F. Sigma berartikan jumlah, dan pada tabel sudah dijumlahkan bahwa F dikali X totalnya adalah 1549,5 dan frekuensi totalnya 27. Setelah diketahui, maka dilakukan perhitungan sama dengan 1549,5 dibagi 27, menghasilkan nilai 57,38. Setelah nilai min, maka dilakukan perhitungan nilai median dengan rumus TB atau tepi bawah ditambah buka kurung N/2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median tutup kurung kali P. Langkah pertama dalam melakukan perhitungan median dan modus yaitu menghitung letak kelas. Menghitung letak kelas dilakukan dengan membagi jumlah frekuensi dibagi dengan 2. Jumlah frekuensi diketahui pada tabel keseluruhan adalah 27 dan dibagi 2 menghasilkan 13,5. Setelah kita menentukan letak kelas, maka kita dapat kembali melihat tabel keseluruhan. Pada tabel keseluruhan, kita akan memilih di mana di bagian frekuensi kumulatif yang telah mencakupi letak kelas yaitu 13,5 dan kita memilih frekuensi kumulatif yang berangka 17 karena 17 telah mencakupi letak kelas yaitu 13,5. Setelah kita menentukan 17 sebagai acuan, maka kita bisa mendapatkan bahwa batas tepi bawah untuk median dan juga modus diketahui yaitu 53,5. Untuk perhitungan median juga memerlukan FK atau frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif yang digunakan pada perhitungan median adalah
nilai frekuensi kumulatif sebelum nilai acuan, di mana di sini terlihat bahwa nilai acuannya 17 dan sebelumnya adalah 10, sehingga 10 menjadi nilai frekuensi kumulatif dalam perhitungan median. Lalu, untuk panjang kelas diketahui pada perhitungan awal didapati bernilai 6. Kemudian, dalam perhitungan median juga menyertakan nilai N. N merupakan jumlah data, di mana jumlah data pada soal ini adalah 27. Setelah mendapati semua informasi untuk menghitung median, maka dapat dilakukan perhitungan dan dihasilkan median sama dengan 56,5. Setelah itu, dilakukan perhitungan modus. Perhitungan modus dilakukan dengan rumus TB atau tepi bawah ditambah buka kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. Untuk mendapatkan nilai D1 dan D2, maka kita harus melihat kembali ke data tabel keseluruhan. Pada data tabel keseluruhan, nilai frekuensi acuannya adalah 7, dan untuk menghitung D1 yaitu dilakukan pengurangan 8 dikurang 7 sama dengan 1. Kemudian untuk melakukan perhitungan D2 dilakukan dengan pengurangan 7 dikurang 6 sama dengan 1. Setelah diketahui informasi nilai tepi bawah, D1, D2, dan P, maka dapat langsung dilakukan perhitungan modus. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, maka didapati nilai modus adalah 56,5. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.